Perhatian, PDKT online akan dimulai beberapa saat lagi. Mari siapkan hati kita untuk memuji dan menyembah Tuhan. Shalom, Sobat DC Ministry yang dikasih oleh Tuhan. Puji syukur kepada Tuhan buat kebaikannya, kasih-Nya yang selalu baru bagi kita, dan juga pertolongannya yang tidak pernah terlambat bagi setiap kita yang percaya dan berharap kepadanya. Kalau kita ada hari ini sebagaimana kita ada, itu semua adalah karena Tuhan punya rencana yang besar atas setiap kita pribadi lepas pribadi. Firman Tuhan dalam Yeremia 17 ayat 7 berkata, "Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan." Bagi semua kita yang rindu untuk terus mengandalkan Tuhan, mari kita datang dengan sungguh kepadanya, katakan, "Kau sungguh indah, tiada taranya." Sungguh indah tiada taranya, sungguh menakjubkan, sungguh ajaib untuk dimengerti, lebih dari semua yang ada. Tiada terselami, kasih-Mu dalam tak terduga. Kau sungguh indah tiada taranya, mulia dan berkuasa. Kagum hormat akan Engkau, ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji, ku kagum akan Engkau. Kagum hormat akan Engkau, ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji, ku kagum akan Engkau. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa yang kami sembah, dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, terima kasih Tuhan buat penyertaan-Mu bagi kami sampai dengan hari ini. Sebentar kami akan mendengarkan sharing firman yang dibawakan oleh hamba-Mu. Biarlah kiranya Engkau menjamah setiap hati kami yang mendengar. Biarlah melalui sharing firman yang disampaikan oleh hamba-Mu, pemulihan demi pemulihan terjadi atas setiap kami yang hari ini sedang dalam pergumulan. Sembunyikan hamba di balik salib-Mu. Mari sama-sama kita yang percaya dan siap menyambut firman, katakan, amin. Sobat DC Ministry yang dikasihi Tuhan, judul sharing kali ini adalah mengalah bukan berarti kalah. Saat seseorang sedang mengalami kejadian yang tidak mengenakan, seperti dihianati, dibohongi, direndahkan, ataupun dihina, biasanya orang cenderung untuk membalas. Secara manusia hal itu dianggap wajar, namun sebagai orang percaya, kita jangan lupa
bahwa firman Tuhan dalam kitab Roma 12 ayat 19 mengatakan, pembalasan itu bukanlah hak kita, melainkan hak Tuhan. Lantas yang menjadi pertanyaan hari ini adalah bagaimana seharusnya respon kita saat disakiti oleh orang lain? Maka jawabannya adalah sebisa mungkin sebaiknya kita tidak membalas mereka alias mengalah. Mungkin saja banyak dari kita yang tidak suka ketika mendengar kata mengalah. Sebab mengalah itu selalu diidentikan atau diartikan dengan kekalahan. Apalagi saat seseorang itu memiliki kesempatan dan kemampuan untuk membalas, maka seringkali mengalah itu bukanlah sebuah pilihan. Namun hari ini saya rindu menyampaikan bahwa mengalah itu bukanlah berarti kita kalah, sekalipun ada harga yang harus dibayar. Justru orang yang mampu mengalah seringkali mendapatkan pembelaan dari Tuhan, dan ada berkat-berkat terselubung bagi orang-orang yang mengalah. Kalau teman-teman masih penasaran seperti apa yang saya maksud tadi, mari saya ajak kita untuk membaca cerita Ishak dalam Kejadian 26 ayat 14-28. Kita baca dari ayat ke-14, ia, yaitu Ishak, mempunyai kumpulan kambing domba dan lembu sapi serta banyak anak buah, sehingga orang Filistin itu cemburu kepadanya. Segala sumur yang digali dalam zaman Abraham ayahnya oleh hamba-hamba ayahnya itu telah ditutup oleh orang Filistin dan ditimbun dengan tanah. Lalu kata Abimelek kepada Ishak, pergilah dari tengah-tengah kami, sebab engkau telah menjadi jauh lebih berkuasa daripada kami. Dari ayat yang kita baca tadi, diceritakan bahwa kisah ini bermula dari kecemburuan orang-orang Filistin kepada Ishak karena dia diberkati oleh Tuhan. Selanjutnya, di ayat yang ke-15, sesuatu yang fatal terjadi. Kecemburuan orang Filistin kala itu berubah menjadi sebuah kebencian yang berujung pada penutupan sumur-sumur Ishak. Sebagai informasi bagi kita, pada zaman Abraham, sumur itu adalah sumber kehidupan bagi orang-orang yang hidup di Timur Tengah. Jadi, ketika Filistin menyerang ataupun menimbun sumur Ishak, itu sama saja dengan membunuh Ishak beserta seluruh keluarganya secara perlahan. Belum selesai sampai di situ, di ayat ke-16 Amalek, raja orang Filistin itu mengusir pula Ishak beserta keluarganya. Tentu saja bukan karena Ishak membuat masalah, tapi karena Ishak sukses dan diurapi oleh Tuhan. Yang akan kita sorot hari ini adalah bagaimana dengan respon Ishak saat itu? Apakah dia marah ataupun kecewa? Ternyata tidak sama sekali. Malahan di ayat ke-17 dikatakan demikian. Jadi pergilah Ishak dari situ dan berkemahlah ia di lembah Gerar dan ia menetap di situ. Ishak memilih untuk mengalah dan pergi ke lembah Gerar. Sejak kecil Ishak memang sudah punya yang namanya hati mengalah. Jadi ingat waktu dia dipersembahkan oleh Abraham di Gunung Moria, saat itu pun Ishak tidak melawan ataupun membantah. Makanya Tuhan suka sama Ishak. Poin pertama, kita mengalah supaya kita tidak berdosa dan Tuhan senang dengan hal tersebut. Di awal cerita tadi, kita sudah membaca bagaimana Tuhan memberkati Ishak secara luar biasa sampai-sampai membuat orang Filistin cemburu. Dari sini kita bisa curiga secara positif kepada Ishak bahwa jangan-jangan Ishak ini diberkati karena memang ia selalu menyenangkan hati Tuhan dalam setiap apapun yang dia lakukan. Sebagai contoh, saat Ishak memilih untuk mengalah dan pergi meninggalkan sumur yang mereka punya. Dia tidak membalas kejahatan dengan kejahatan, dan hal ini sejalan dengan perintah Tuhan dalam Roma 12 ayat 17-18 yang berkata, janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan, lakukanlah apa yang baik bagi semua orang. Sedapat-dapatnya, kalau hal itu bergantung kepadamu, hiduplah dalam perdamaian dengan semua orang. Ishak tidak mau dikuasai oleh kekecewaan maupun kebencian, sebab dia tahu ketika dia membiarkan perasaan ini menguasai dirinya, maka dia juga akan sama seperti orang-orang yang telah menyerangnya. Dia sadar betul bahwa rahasia keberhasilannya itu bukanlah terletak kepada sumur, tapi terletak pada tangan Tuhan. Bila Tuhan yang buka pintu, tidak ada satupun yang dapat menutupnya. Amin. Pada cerita selanjutnya di ayat ke-18 sampai ke-22 dikatakan, kemudian Ishak menggali kembali sumur-sumur yang digali dalam zaman Abraham ayahnya dan yang telah ditutup oleh orang Filistin sesudah Abraham mati. Disebutkannya lah nama sumur-sumur itu menurut nama-nama yang telah diberikan oleh ayahnya. Ketika hamba-hamba Ishak menggali di lembah itu, mereka mendapati di situ mata air yang berbual-bual airnya. Lalu bertengkarlah para gembala Gerar dengan para gembala Ishak, kata mereka, air ini kepunyaan kami. Dan Ishak menamai sumur itu Esek, karena mereka bertengkar dengan dia di sana. Kemudian mereka menggali sumur lain dan mereka bertengkar juga tentang itu. Maka Ishak menamai sumur itu Sidna.
Ia pindah dari situ dan menggali sumur yang lain lagi. Tetapi tentang sumur ini mereka tidak bertengkar. Sumur ini dinamainya Rehobot, dan ia berkata, "Sekarang Tuhan telah memberikan kelonggaran kepada kita, sehingga kita dapat beranak cucu di negeri ini." Dari ayat yang kita baca tadi, kita sudah bisa menduga bahwa orang-orang Filistin saat itu pasti terkejut mendengar apa yang terjadi dengan Ishak dan keluarganya. Hal buruk yang mereka sangkakan akan terjadi kepada Ishak ternyata tidak terjadi. Yang terjadi adalah kebalikannya. Poin kedua, mengalah justru dibela Tuhan. Mereka sangka Ishak akan jatuh miskin karena tidak lagi memiliki sumur. Namun yang terjadi malah sebaliknya. Malah di lembah yang awalnya mereka pikir akan sulit membuat sumur di sana, karena tempat itu adalah dataran rendah dan tandus, justru sumur-sumur bermunculan di situ. Bahkan tidak hanya sekedar sumur, Ishak mendapati mata air yang berbual-bual airnya, yang sampai membuat para gembala Ishak dengan para gembala Gerar bertengkar memperebutkan tempat tersebut. Sekalipun demikian, lagi-lagi Ishak tetap mengalah dan pindah serta menggali sumur yang lain. Kalau kita pikir-pikir lagi, kenapa ya si Ishak ini mau pindah lagi dari sumur yang sudah mereka gali itu? Bukankah dikatakan di ayat 18 kalau sumur-sumur itu sebenarnya dulu sudah pernah digali oleh Abraham, ayahnya Ishak? Bukankah itu juga sudah cukup menandakan kalau sumur-sumur itu adalah kepunyaan Ishak juga? Nah, dalam hal ini Ishak tahu bahwa dia tidaklah bergantung kepada sumur, tapi sumurlah yang bergantung kepada dia. Bicara tentang sumur yang dalam konteks kisah ini merupakan berkat Tuhan, maka sesungguhnya berkat itu melekat pada orang yang diberkati. Dimanapun Ishak tinggal, lubang yang menganga sekalipun bisa menjadi sumur yang berbual-bual airnya. Sebab Tuhan selalu bersama dengan Ishak kemanapun dia pergi. Firman hari ini tentunya juga berbicara kepada setiap kita yang hari ini sedang mengalah, sekalipun ada harga yang harus kita bayar. Bersama dengan Yesus, kita akan bangkit menjadi lebih daripada pemenang. Pembelaan Tuhan selalu nyata bagi setiap orang yang berharap kepadanya. Sebab itu teruslah percaya dengan iman bahwa semua kita adalah orang-orang yang diberkati. Dimanapun Tuhan meletakkan saudara sekarang, apakah itu alhasil akibat digeser seseorang, atau bahkan diusir ke lembah seperti Ishak, bersama dengan Yesus sekalipun dalam lembah, kita akan bertemu dengan sumur. Jangankan sumur, minyak pun bisa kita temui. Lalu, apa yang kemudian terjadi? Pada Kejadian 26 ayat 26, datanglah Abimelek dari Gerar mendapatkannya bersama-sama dengan Ahuzat, sahabatnya, dan Pikol, kepala pasukannya. Tetapi kata Ishak kepada mereka, "Mengapa kamu datang mendapatkan aku? Bukankah kamu benci kepadaku dan telah menyuruh aku untuk keluar dari tanahmu?" Jawab mereka, "Kami telah melihat sendiri bahwa Tuhan menyertai engkau. Sebab itu kami berkata, baiklah kita mengadakan sumpah setia antara kami dan engkau, dan baiklah kami mengikat perjanjian dengan engkau." Poin ketiga, mengalah justru membawa kemenangan tanpa harus berperang. Dari apa yang kita baca bersama barusan tadi, Abimelek, raja Filistin itu datang menghadap Ishak untuk mengaku bahwa apa yang sudah selama ini mereka lakukan kepada Ishak adalah tindakan yang jahat. Di tengah-tengah tindakan jahat mereka lakukan itu, mereka melihat sendiri bahwa Tuhan membela dan menyertai Ishak. Oleh sebab itu, mereka sendiri menjadi takut kepada Ishak, kalau-kalau suatu saat nanti Ishak kembali menyerang mereka. Dan mereka semua akan kalah, sebab Tuhan bersama dengan Ishak. Jadi mereka dengan segera mengikat perjanjian dengan Ishak, agar tidak membalas perbuatan jahat mereka. Dari sini kita bisa menyimpulkan sendiri bahwa pemenangnya adalah Ishak. Orang Filistin seolah sudah mengakui bahwa merekalah yang sebenarnya dalam posisi yang kalah. Sementara sikap Ishak yang mengalah dalam cerita tadi justru membawa kemenangan baginya, bahkan tanpa harus berperang melawan mereka. Jadi dari sharing hari ini yang berjudul mengalah bukan berarti kalah, kita bisa mengambil 3 poin penting mengapa kita perlu untuk mengalah. Poin pertama adalah kita mengalah supaya kita tidak berdosa, dan Tuhan senang akan hal tersebut. Poin kedua, karena mengalah justru dibela Tuhan. Dan poin ketiga, karena mengalah justru membawa kemenangan tanpa harus berperang. Saat kita disakiti oleh orang lain, kita boleh saja kecewa dan marah. Tetapi janganlah berlama-lama memendamnya. Sebab semakin lama kita memendamnya, maka semakin besar pula rasa sakit yang ada. Belajarlah untuk mengalah, yang berarti menyerahkan rasa sakit ataupun kecewa kita kepada Tuhan. Dan biarkan Tuhan
yang mengatasi setiap persoalan yang kita hadapi. Sebab firman Tuhan dalam Mazmur 37 ayat 5 berkata, serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya, dan Ia akan bertindak. Demikian sharing hari ini, dan Tuhan Yesus memberkati. Sebelum kita menutup perjumpaan hari ini dengan doa, mari bersama kita bernyanyi lagu Dengan Sayapmu. Firman-Mu berkata Kau besertaku, maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan, di setiap langkahku percaya. Dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi, di tengah badai hidup ku tak menyerah. Kau kekuatan dan perlindungan bagiku, pertolonganku di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi, di tengah badai hidup ku tak menyerah. Kau kekuatan, Kau perlindungan bagiku, pertolonganku di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa yang kami sembah, dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, terima kasih buat sharing firman yang boleh kami dengar pada hari ini. Biarlah kiranya Tuhan memampukan setiap kami untuk selalu taat dan setia pada perintah dan kehendak-Mu atas hidup kami, pribadi lepas pribadi. Sekalipun terkadang ada kalanya itu terasa sulit bagi kami, tapi kami mau hari ini menyerahkan segala pergumulan kami ke dalam tangan Tuhan, sebab hanya di dalam Tuhan ada sukacita, pengharapan dan kemenangan yang sesungguhnya. Hari ini kami juga mau berdoa Tuhan melepaskan pengampunan kepada setiap orang yang selama ini mungkin pernah menyakiti hati kami. Biarlah kiranya Tuhan menjamah mereka, biarlah Tuhan memulihkan mereka juga dan memberkati mereka, serta memberikan mereka kasih setia yang daripada Engkau. Dan kami juga tidak lupa bagi saudara ataupun teman kerabat kami yang hari ini dalam pergumulan, biarlah kiranya di dalam nama Tuhan Yesus kesembuhan terjadi, mujizat dan kelepasan terjadi atas setiap mereka yang senantiasa berharap kepada Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, mari sama-sama kita buka hati dan angkat tangan untuk menerima berkat daripada Tuhan. Kasih karunia yang berlimpah-limpah daripada Allah Bapa, di dalam anaknya yang tunggal Yesus Kristus, persekutuan yang manis dengan Roh Kudus, menyertai saudara sekalian, mulai hari ini sampai Tuhan Yesus datang menjemput kita di awan-awan.
bahkan sampai selama-lamanya. Yang percaya bersama-sama kita katakan, amin, amin, amin. Shalom dan Tuhan Yesus memberkati.